Halo, selamat pagi. Perkenalkan, Selamat pagi, perkenalkan kami kelompok kami 10. kelompok 10. Ini kami akan menjelaskan Ini kami akan menjelaskan mengenai development diagram dari website toko obat Jaya Jaya Pharma. Pharma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonia Tio Panimanalu dengan NIM 113230114 dan teman saya Feby Revalia Manalu dengan NIM 1132350. Saya Andres Sigiro dengan NIM 113323022. Dan saya Senik Sirait dengan NIM 113230008. Penjelasan mengenai development diagram akan dimulai oleh teman saya Chen. Deployment adalah proses pengiriman dan penerapan perangkat lunak atau aplikasi dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi atau penggunaan sebenarnya. Deployment juga tahap di mana perangkat yang sudah selesai dibuat dan diuji coba disebarkan agar bisa digunakan oleh pengguna akhir. Yang pertama ada lapisan presentasi atau pengguna. Lapisan presentasi adalah bagian paling depan dari arsitektur web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Lapisan ini terdiri dari web browser yang digunakan untuk mengakses situs web. Web browser menerima permintaan dari pengguna seperti mengetikkan URL atau mengeklik tombol dan menerjemahkannya menjadi permintaan HTTP yang dikirim ke server web. Kedua ada server aplikasi, yang adalah lapisan aplikasi bertanggung jawab untuk memproses permintaan HTTP yang diminta dari web browser. Lapisan ini terdiri dari server aplikasi yang menjalankan berbagai aplikasi web server. Server aplikasi mengambil dari data database, memprosesnya sesuai dengan logika bisnis aplikasi, dan menghasilkan respon yang dikirim kembali ke web browser. Ketiga ada lapisan data atau database. Lapisan data menyimpan data yang dibutuhkan oleh aplikasi web. Lapisan ini terdiri dari database yang menyimpan data dalam struktur yang terorganisir. Database dapat diakses oleh server aplikasi untuk mengambil data yang dibutuhkan untuk memproses permintaan HTTP. Oke, selanjutnya kita akan membahas interaksi antar lapisan. Yang pertama itu pengguna ke server aplikasi. Pengguna memasukkan URL ke dalam web browser. Lalu web browser akan menerjemahkan URL tersebut menjadi sebuah HTTP dan mengirimkan ke server web. Lalu server web akan meneruskan permintaan HTTP ke server aplikasi yang sesuai. Yang kedua itu ada server aplikasi ke database. Server aplikasi mengakses database untuk mengambil data yang dibutuhkan untuk memproses permintaan dari HTTP. Database mengambil data yang diminta dan mengirimkannya kembali ke server aplikasi. Lalu yang ketiga itu ada interaksi antara aplikasi ke pengguna. Server aplikasi memproses data yang diterima dari database dan menghasilkan respon HTTP. Respon HTTP dikirim kembali ke server web. Lalu server web meneruskan respon HTTP ke web browser. Lalu yang keempat itu ada interaksi antara web browser ke pengguna. Web browser menerjemahkan respon HTTP menjadi sebuah konten web dan menampilkannya pada pengguna. Yang selanjutnya ialah manfaatnya, yaitu yang pertama dari skalabilitas. Arsitektur dapat diubah skalanya dengan mudah dengan menambahkan lebih banyak server web, server aplikasi, atau database. Yang kedua itu pemeliharaannya. Arsitektur mudah dipelihara karena setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang berbeda. Dari menurut keamanannya, arsitektur dapat meningkatkan keamanan dengan memisahkan lapisan presentasi, aplikasi, dan data. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu arsitektur adalah arsitektur umum yang digunakan untuk aplikasi web karena skalabilitas, kemudahan pemeliharaan, dan keamanannya. Arsitektur ini terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan presentasi atau user, yang kedua lapisan aplikasi, dan yang ketiga lapisan data. Ketiga lapisan ini berinteraksi satu sama lain untuk menyediakan pengalaman penggunaan yang mulus.
Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.